Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana caranya sebuah negara sekecil Israel bisa jadi salah satu kekuatan militer paling disegani di dunia? Padahal, luas wilayahnya bahkan lebih kecil dari Jawa Barat. Nah, hari ini kita bakal bahas fakta-fakta mengejutkan tentang kekuatan militer Israel yang bikin negara-negara besar pun berpikir dua kali untuk macam-macam. Yang bikin Israel beda dari negara lain adalah sistem wajib militernya. Bayangin deh, setiap warga Israel, cowok maupun cewek, wajib ikut dinas militer selama 2-3 tahun. Gak heran kan kalau cadangan tentara mereka super besar dan selalu siap tempur, tapi yang lebih keren lagi, itu kekuatan udara mereka. Israel punya jet tempur F-35, salah satu yang tercanggih di dunia. Belum lagi armada F-15 dan F-16 yang udah dimodifikasi khusus. Dan yang bikin tambah hebat, mereka punya drone buatan sendiri yang bahkan banyak dibeli negara lain. Ngomongin pertahanan, kalian pasti pernah dengar Iron Dome kan? Ini sistem pertahanan udara super canggih yang bisa nangkep roket musuh sebelum nyampe ke tanah. Kayak punya tameng ajaib di langit gitu. Keren banget kan? Terus ada rahasia yang udah jadi rahasia umum nih. Israel punya senjata nuklir, meskipun mereka nggak pernah ngaku secara resmi. Menurut perkiraan, mereka punya 80-100 hulu ledak nuklir yang bisa diluncurin pakai rudal Jericho. 3 serem juga ya, tapi tunggu dulu. Kita belum bahas Mossad Badan Intelijen Israel yang legendaris. Mereka ini ahli banget dalam operasi rahasia internasional. Dan jangan lupa, unit 8200, unit cyber mereka yang setara sama NSA-nya Amerika, mereka bisa ngutak-ngatik sistem digital musuh tanpa nembakkan satu peluru pun. Jadi sekarang kalian ngerti kan, kenapa Israel, meskipun kecil, bisa bikin negara-negara besar mikir panjang sebelum cari masalah? Mereka nggak cuma bertahan, tapi juga siap menyerang dari udara, darat, bahkan dunia maya. Gimana sobat? Kaget nggak sama fakta ini? Selanjutnya, kita akan bahas lebih detail tentang jet tempur Israel dan Iron Dome. Bayangkan sebuah jet tempur yang melesat di angkasa, tak terdeteksi radar musuh. Itulah F-35I, Adir, kebanggaan Israel. Dengan 36 unit yang siap tempur, jet siluman ini bukan sembarang pesawat. Israel telah memodifikasinya dengan teknologi sensor buatan dalam negeri yang tidak dimiliki negara lain. Tapi tunggu dulu, itu baru pembuka. Israel juga memiliki armada 250 F-16I Sufa yang telah ditingkatkan kemampuannya. Belum lagi deretan F-15I, Ra'am dan F-15 Beth yang siap mengamankan wilayah udara mereka. Setiap jet ini telah dimodifikasi dengan sistem avionik dan radar canggih khas Israel. Berbicara soal biaya, satu unit F-35I Adir berharga sekitar $110 juta Amerika Serikat. Untuk mengoperasikannya, $35.000 per jam. Fantastis memang. Tapi sebagian besar pembiayaan ini didukung bantuan militer Amerika Serikat yang mencapai $3,8 miliar setiap tahunnya. Namun kekuatan udara Israel tidak hanya soal menyerang. Mari kita bicara tentang pertahanan mereka yang legendaris, Iron Dome. Sistem ini bukan sekadar perisai, tapi sebuah mahakarya teknologi yang mampu mendeteksi, melacak, dan menghancurkan roket musuh sebelum mencapai daratan Israel. Bagaimana cara kerjanya? Sederhana tapi jenius. Radar canggih mendeteksi peluncuran roket, komputer menganalisis jalurnya dalam hitungan detik, dan jika roket tersebut mengarah ke area penduduk, boom, rudal Tamir diluncurkan untuk menghancurkannya di udara. Dengan tingkat keberhasilan di atas 90%, Iron Dome telah membuktikan diri sebagai pelindung handal sejak ke 2011. Tentu saja teknologi sehebat ini tidak murah. Satu baterai Iron Dome seharga $50 juta, dan setiap rudal Tamir yang diluncurkan menghabiskan $50.000. Dengan 10 baterai aktif yang tersebar di titik-titik strategis, Israel siap menghadapi serangan dari berbagai arah. Di balik kesuksesan ini, ada tokoh-tokoh visioner yang patut diapresiasi. Mulai dari Theodore Herzl yang meletakkan dasar ideologi pertahanan Israel, hingga Moshe Yaalon dan Ezer Weizman yang membangun modernisasi angkatan udara. Jangan lupakan Amir Peretz dan tim Rafael Advanced Defense Systems yang mengembangkan Iron Dome. Inilah mengapa Israel menjadi kekuatan udara yang ditakuti. Mereka tidak menunggu diserang. Mereka selalu siap membalas dalam hitungan detik dari udara dengan presisi tinggi. Kombinasi jet tempur canggih, sistem pertahanan mutakhir, dan inovasi teknologi terus-menerus membuat Israel menjadi pemimpin dalam pertahanan udara modern. Debajian ini. Tahukah kalian bahwa Israel sebenarnya tidak berdiri sendiri? Di balik kekuatannya, ada aliansi global yang sangat kuat. Mari kita mulai dari sekutu utama mereka,
Amerika Serikat. AS telah menjadi pendukung setia Israel sejak 1948, saat mereka menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Hubungan ini semakin menguat selama Perang Dingin, dan terus berlanjut hingga sekarang. Bicara soal dukungan, AS memberikan bantuan militer tetap sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya, berdasarkan perjanjian 2016 hingga ke 2028. Tapi bukan hanya uang, AS juga menyuplai teknologi militer tercanggih, seperti jet tempur F-35, sistem pertahanan Iron Dome, dan rudal Patriot. Belum lagi kekuatan AS sendiri yang luar biasa. 1,4 juta tentara aktif, 11 kapal induk, 13.000 lebih pesawat militer, dan 5.200 hulu ledak nuklir. Dengan anggaran pertahanan lebih dari 800 miliar dolar per tahun, AS memang menjadi backbone utama kekuatan Israel. Beralih ke Eropa, ada 3 sekutu historis yang tak kalah penting. Pertama, Inggris. Sejak era mandat Britania atas Palestina, mereka telah menjalin hubungan erat dengan Israel. Inggris berkontribusi besar dalam pertahanan siber dan intelijen melalui jaringan Five Eyes. Kedua, Prancis. Negara ini memiliki peran krusial dalam program nuklir Israel. Pada 1957, Prancis membantu membangun reaktor nuklir Dimona. Meski hubungan sempat memburuk setelah 1967, kerjasama teknologi dan intelijen tetap berjalan. Ketiga, Jerman. Didorong rasa tanggung jawab historis pasca Holocaust, Jerman memberikan dukungan signifikan, termasuk kapal selam kelas Dolphin, yang mampu membawa senjata nuklir. Mereka juga menjadi pendukung kuat Israel di forum Uni Eropa. Nah, yang menarik adalah munculnya sekutu-sekutu baru dari Asia. India, di bawah PM Modi, telah meningkatkan kerjasama drastis. Sejak ke 2010, mereka membeli drone, radar, dan sistem pertahanan dari Israel, plus kolaborasi di bidang pertanian dan teknologi satelit. Azerbaijan juga menjadi mitra regional yang penting, namun jarang disorot. Sejak 1990-an, negara ini menjadi klien utama drone Israel seperti Herop dan Hermes. Lokasinya yang berbatasan dengan Iran memberikan nilai strategis tersendiri. Yang terbaru dan cukup mengejutkan adalah Abraham Accords tahun ke-2020 melalui kesepakatan ini. Israel berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan UEA, Bahrain, dan Maroko. UEA bahkan sudah mulai membeli sistem pertahanan dan mengadakan latihan militer bersama Israel. Jadi, apa artinya semua ini? Kekuatan Israel bukan hanya terletak pada kapabilitas internalnya, tapi pada jaringan aliansi globalnya yang kompleks. Dengan dukungan superpower seperti AS, teknologi canggih dari Eropa, dan mitra strategis di Asia serta Timur Tengah, Israel mampu mempertahankan dominasi militernya di kawasan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang jaringan aliansi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.